Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, dengan saya sendiri, Moni Pijaya Pristiwa Tahun, Maria Kasilda Elu, dan Yosep Satrio Akoi. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang strategi ketiga. Nah, pada strategi ketiga ini, ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pembalikan polaritas, siklisasi, dan yang terakhir adalah ringkasan strategi. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pembalikan polaritas. Sebelum kita masuk dalam pengertian pembalikan polaritas, ada beberapa contoh-contoh yang dapat menunjang kita untuk mengetahui tentang pengertian pembalikan polaritas tersebut. Kita langsung saja masuk pada contoh yang pertama, yaitu pada contoh yang pertama ini, senyawa 1 kita diskoneksi pada ikatan CX pada posisi 1,3 dx sehingga menghasilkan sinton nomor 2. Nah, sinton nomor 2 ini kita reaksikan lagi sehingga menghasilkan reagen nomor 3. Kemudian untuk contoh nomor 2 yaitu senyawa nomor 7 kita diskoneksi pada ikatan CX pada posisi 1,2 dx sehingga kita dapat sinton nomor 8. Nah, sinton ini kita reaksikan lagi sehingga mendapatkan reagen nomor 9. Yang berikutnya adalah contoh senyawa nomor 10 ini kita diskoneksi dengan ikatan CX pada posisi 1,1 dx sehingga kita dapat sinton nomor 11. Kemudian sinton ini kita reaksikan lagi dan kita dapat reagen nomor 12. Kemudian untuk contoh yang terakhir sama, yaitu senyawa 13 ini kita diskoneksi pada ikatan CX pada posisi 1,1 dx sehingga kita mendapatkan sinton nomor 14. Dan sinton 14 ini kita reaksikan lagi dan kita mendapatkan reagen nomor 15. Ketika suatu senyawa didiskoneksi dan menghasilkan suatu sinton, nah disitulah akan terjadinya peristiwa pembalikan polaritas. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara pembalikan polaritas dan sinton? Nah, teman-teman, dari sini kita bisa jelaskan pengertian dari pembalikan polaritas itu sendiri. So, pembalikan polaritas itu adalah proses perubahan sifat atom karbon dari sinton donor atau yang bersifat nukleofilik menjadi sinton akseptor bersifat elektrofilik atau sebaliknya. Nah, sampai sini mungkin ada teman-teman yang masih bingung, namun jangan khawatir karena masih ada satu contoh lagi agar kita lebih memahaminya. Oke. Untuk sinton nomor 8 ini, di mana sinton ini bermuatan positif atau plus, sehingga akan terjadi pembalikan polaritas, sehingga akan menghasilkan sinton nomor 16. Nah, ketika sinton nomor 16 ini bermuatan negatif, maka dia akan mudah menyerang suatu elektrofil. Nah, di contoh ini, yang menjadi elektrofil adalah H+. Sehingga di sinton 16 ini, ketika direaksikan dengan H+, maka akan menghasilkan senyawa 17 ini, yaitu enol.
senyawa 17 ini akan berada dalam taraf kesetimbangan dengan reagen 18 ini. Mengapa demikian? Karena terjadinya resonansi elektron. Nah, ketika senyawa nomor 18 ini direaksikan lagi dengan Br2 dan reagen HOAC akan menghasilkan reagen nomor 9. Nah, di mana kita tahu bahwa di contoh awal yang ini dari senyawa nomor 7 ini kita diskoneksi menjadi sinton nomor 8, sehingga dari sekian serangkaian reaksi ini akan menghasilkan reagen nomor 9. Oke, baik teman-teman. Pembalikan polaritas itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sintesis epoksida dan yang kedua adalah senyawa alfa halokarbonil. Nah, kita akan jelaskan satu persatu, yaitu sintesis epoksida. Nah, epoksida itu sendiri adalah suatu senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari sebuah epoksida ini berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk pada contohnya. Nah, pada contoh yang pertama ini, senyawa nomor 4, kita diskoneksi pada ikatan CX dan pada posisi 1,2 dx, sehingga kita mendapatkan sinton nomor 5. Nah, sinton nomor 5 ini kita reaksikan lagi sehingga mendapatkan reagen nomor 6. Dan reagen nomor 6 ini yang kita sebut dengan epoksida. Setelah itu, reagen nomor 6 ini kita akan diskoneksikan pada posisi 2 kali CO, yaitu yang ini, sehingga menghasilkan suatu senyawa nomor 19, yaitu suatu alkena. Suatu alkena ini akan membentuk 2 molekul. Nah, pada reaksi ini tergantung kita mau gunakan reagen apa. Nah, di sini ada 2 reagen yang digunakan. Kita lihat pada sebelah kiri, pada alkena ini direaksikan dengan Br2, maka akan menghasilkan senyawa nomor 20. Namun, senyawa nomor 20 ini bukanlah sebuah epoksida. Tentu saja ini bukan jalur yang tepat untuk digunakan sebagai sintesis epoksida. Nah, kita lihat pada jalur sebelah kanannya, yaitu alkena ini kita reaksikan dengan senyawa nomor 21, yaitu asam peroksi, sehingga menghasilkan 6 epoksida. Nah, dan jalur ini adalah jalur yang paling tepat atau paling cocok untuk digunakan sebagai jalur sintesis epoksida. Yang berikutnya adalah kita masuk pada senyawa alfa halokarbonil. Nah, senyawa alfa halokarbonil ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu halogenasi keton dan halogenasi asam. Kita bahas satu persatu ya. Untuk halogenasi keton duluan. Nah, halogenasi itu sendiri adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan penambahan suatu atau lebih halogen pada suatu senyawa. Nah, halogenasi keton ini sendiri adalah penambahan suatu halogen ke dalam suatu senyawa yang mengandung gugus keton. Oke, kita langsung saja lihat pada contohnya. Nah, pada contoh ini, senyawa 22 kita diskoneksi pada ikatan CBr melalui brominasi
sehingga menghasilkan senyawa 23. Nah, pada senyawa 23 ini akan kita diskoneksikan pada bagian ini melalui reaksi Friedel-Crafts, kemudian sehingga akan menghasilkan senyawa 24 dan suatu asil klorida. Kemudian senyawa 24 ini adalah starting material atau molekul start yang digunakan untuk mensintesis suatu halogenasi keton. Nah, senyawa 24 ini direaksikan dengan asil klorida dan reagen AlCl3 sehingga menghasilkan senyawa 23. Kemudian dimasukkan Br2 sehingga menghasilkan senyawa 22, di mana kita tahu bahwa senyawa ini merupakan target molekul yang kita inginkan, dan senyawa ini merupakan salah satu halogenasi keton. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat contoh lain seperti ini, yaitu pada senyawa nomor 25 kita reaksikan dengan Br2 sehingga menghasilkan senyawa 26, di mana ada suatu keton dan halogen. Nah, berikutnya senyawa 27 direaksikan dengan Br2 dan reagen HOAC akan menghasilkan senyawa 28. Begitupun dengan senyawa nomor 29, kita reaksikan akan menghasilkan senyawa nomor 30. Senyawa alfa halokarbonil yang kedua yaitu halogenasi asam. Seperti yang kita tahu bahwa halogenasi asam merupakan penambahan suatu halogen ke dalam suatu senyawa yang mengandung gugus asam karboksilat, atau artinya penambahan halogen ke dalam suatu asam. Contohnya, pada senyawa 31 atau senyawa asam heksanoat direaksikan dengan Br2 atau PCl3 menghasilkan senyawa 32. Nah, senyawa 32 ini merupakan senyawa intermediate yang artinya senyawa ini bergerak secara spontan. Nah, kemudian senyawa 32 ini direaksikan dengan Br2 menghasilkan senyawa 33. Senyawa 33 selanjutnya direaksikan dengan basa kuat ditambah air dan menghasilkan senyawa 34. Nah, senyawa 34 ini merupakan suatu senyawa halogenasi asam. Kemudian senyawa 35 direaksikan dengan SOCl2 atau PCl5 menghasilkan senyawa 36. Senyawa 36 kemudian direaksikan lagi dengan Br2 menghasilkan senyawa 37. Karena senyawa 37 masih dalam keadaan senyawa intermediate, maka direaksikan dengan metanol sehingga menghasilkan senyawa 38. Selanjutnya, pada senyawa 40 kita diskoneksi pada bagian CN dengan amida sehingga menghasilkan senyawa 41. Senyawa 41 ini merupakan asetil klorida, di mana asetil klorida merupakan suatu bahan yang tersedia di lab yang digunakan dalam reaksi asilasi. Selanjutnya, senyawa 42 ini di dalamnya itu terdapat gugus nitro. Nah, sehingga perlu didiskoneksi pada bagian CN dengan nitrasi sehingga menghasilkan senyawa 43 yaitu anilin. Nah, anilin ini merupakan suatu material start untuk sintesis. Kemudian senyawa 43 itu kita reaksikan dengan reagen AC2O. Nah, reagen AC2 ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi amina dengan mengubah gugus amina menjadi amida. Setelah itu menghasilkan senyawa 44. Nah, pada senyawa 44 ini ditambahkan dengan gugus nitro melalui proses nitrasi dengan penambahan asam. Nah,
Setelah itu senyawa 44 ini yang tadi sudah direaksikan dengan asam menghasilkan senyawa 45. Nah, senyawa 45 ini direaksikan dengan asam ditambah air sehingga menghasilkan senyawa 42. Senyawa 42 ini selanjutnya direaksikan dengan senyawa 41, yaitu asetil klorida, sehingga menghasilkan molekul target yang kita inginkan, yaitu suatu halogenasi asam. Yang berikut adalah reaksi siklisasi. Reaksi siklisasi merupakan suatu reaksi pembentukan siklik dari suatu senyawa atau molekul tajam. Nah, reaksi siklisasi juga merupakan penggabungan ikatan dan pemutusan ikatan. Nah, kita langsung saja pada contohnya. Yang ini merupakan contoh penggabungan ikatan atau sintesisnya. Teman-teman, kita bisa lihat pada senyawa 46 di mana direaksikan dengan asam akan terjadi pemutusan ikatan pada OMe ini sehingga menghasilkan metanol ditambah keton. Nah, keton ini kemudian direaksikan dengan senyawa diol atau sesuatu yang mengandung 2 gugus alkohol seperti senyawa 47. Nah, kemudian senyawa 47 ini direaksikan lagi dengan asam dan menghasilkan senyawa 48 di mana senyawa 48 ini berbentuk siklik. Nah, selanjutnya pada senyawa 49 atau alkohol di mana ditambahkan dengan suatu amina kemudian ditambah dengan alkohol. Kemudian senyawa 50 ini direaksikan dengan suatu asam sehingga menghasilkan senyawa 51. Nah, senyawa 51 ini berbentuk linear, bukan siklik. Nah, fakta di laboratorium menyatakan bahwa ketika dua senyawa yang mengandung gugus OH yang direaksikan dalam keadaan asam, maka kita hanya mendapatkan suatu senyawa eter yang linear. Sehingga dari contoh ini tidak menjelaskan tentang siklisasi, tetapi dari contoh ini menjelaskan bahwa ketika dua senyawa yang mengandung gugus OH yang direaksikan dalam keadaan asam, maka hasil yang didapatkannya itu hanyalah suatu senyawa eter yang linear. Nah, contoh selanjutnya pada senyawa 52 ini di mana satu senyawa yang mengandung 2 gugus hidroksil di mana rantai sampingnya itu berbeda-beda. Teman-teman semua, kita bisa lihat pada bagian kiri ini di mana terdapat gugus OH dengan alkil, sedangkan pada bagian kanan ini hanya terdapat gugus OH. Nah, hal ini bisa membentuk eter siklik dalam keadaan asam. Nah, dari senyawa 52 ini kita reaksikan dengan asam, maka akan menghasilkan senyawa 53 ini dalam bentuk eter siklik. Nah, ternyata pada senyawa 53 ini ternyata memiliki struktur dasar, yaitu pada senyawa 54, yaitu morfolin. Nah, morfolin ini merupakan suatu bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan obat. Nah, salah satu obat yang berhasil dibuat yaitu adalah fenodoxon. Nah, fenodoxon ini merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis pada paru-paru. Selanjutnya, contoh yang ini merupakan contoh pemutusan ikatan atau diskoneksi. Nah, pada senyawa 56 ini kita diskoneksi pada bagian CN, yaitu 2 kali pada 1,2 dix dan menghasilkan 2 epoksida dan suatu amina. Kemudian pada senyawa 58 ini, teman-teman semua, kita bisa lihat bahwa terdapat
dua jalur diskoneksi, yaitu jalur A dan jalur B. Nah, pada jalur A ini kita diskoneksi pada bagian CC dengan reaksi Friedel-Crafts dan menghasilkan senyawa 57. Sedangkan jalur B ini kita diskoneksi pada bagian CO dengan ether dan menghasilkan senyawa 59. Nah, pertanyaannya teman-teman, manakah dari kedua jalur tersebut yang dianjurkan untuk kita memakainya? Nah, dengan sendirinya kita bisa lihat bahwa jalur yang akan kita gunakan yaitu jalur B. Kenapa bukan jalur A? Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata pada senyawa 57 ini mirip dengan senyawa 61. Nah, pada senyawa 61 ini ternyata merupakan senyawa intermediat atau senyawa yang bergerak secara spontan. Artinya, pada senyawa 61 ini kita tidak bisa isolasi karena reaksinya itu berlangsung secara cepat. Nah, dengan sendirinya jalur A ini tidak bisa kita gunakan. Nah, fakta di laboratorium menyatakan bahwa ketika senyawa 60 ini direaksikan dengan alkohol dan suatu asam, maka akan menghasilkan senyawa 61 ini yang dalam keadaan intermediate itu atau keadaan spontan. Nah, dari senyawa 61 ini dipanaskan pada suhu 35 derajat, maka akan menghasilkan senyawa 58 atau senyawa targetnya. Materi yang ketiga yaitu ringkasan strategi. Ringkasan strategi apa yang akan dibahas kali ini? Ya, ringkasan strategi mengenai analisis dan sintesis suatu senyawa. Oke, sebelum kita memasuki kedua ringkasan strategi tersebut, kelompok kami telah menyiapkan salah satu contoh senyawa yang dapat membantu kami menjelaskan mengenai kedua strategi tersebut. Contohnya adalah senyawa salbutamol, yaitu senyawa 64. Nah, salbutamol ini merupakan suatu obat anti asma, artinya dia dapat mengobati asma. Salbutamol juga memiliki bentuk struktur yang hampir mirip dengan senyawa adrenalin atau senyawa 65. Namun terdapat perbedaan di mana salbutamol memiliki karbon ekstra, ya, yang ditandai dengan titik hitam gelap ini, yang berfungsi untuk mencegah efek samping berbahaya pada jantung, dan juga memiliki gugus terbutil, ya, terbutil yang berfungsi untuk membuat obat lebih tahan lama. Oke, itu sekilas mengenai salbutamol. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi analisisnya. Di sini kelompok kami telah menyiapkan 3 strategi analisis yang baik untuk dilakukan pada senyawa salbutamol atau senyawa-senyawa lain. Nah, contohnya, oke, dari strategi 1 yaitu kita kenali gugus fungsi dalam molekul target. Jadi kita harus mengetahui kira-kira di dalam molekul target itu ada gugus fungsi apa saja. Nah, misalnya di sini molekul targetnya itu adalah senyawa 64. Itu terdapat gugus apa-apa saja. Teman-teman bisa lihat di sini. Terus strategi yang kedua yaitu diskoneksi pada reaksi yang diketahui. Artinya kita membuat garis putus-putus pada reaksi yang diketahui. Kemudian gunakan FGI sesuai kebutuhan untuk mengubah gugus fungsi yang tepat. Setelah itu diskoneksinya itu ada beberapa. Diskoneksi itu pada ikatan yang menghubungkan cincin aromatik dengan molekul lainnya. Misalnya ARX atau ARC. Yang kedua itu diskoneksi pada setiap ikatan CX. Terkhususnya lagi pada ikatan di samping gugus karbonil. Terus pada ikatan yang menggunakan pemutusan 2 grup. Misalnya 1,1 DX, 1,2 DX, atau 1,3 DX. Yang ketiga adalah pemutusan pada ikatan
cincin jenuh karena siklisasi yang sangat baik. Nah, strategi yang ketiga itu kita ulangi seperlunya untuk mencapai bahan awal yang tersedia. Maksudnya bahan awal yang tersedia di alam maupun tersedia di lab. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, dari senyawa 64A ini kita diskoneksi pada bagian CN, ikatan CN, pada posisi 1,2 DX sehingga menghasilkan senyawa 66 dan suatu amina. Namun, senyawa 66 ini merupakan suatu epoksida. Nah, hal ini tidak mungkin terjadi karena akan melanggar aturan mengenai anggota cincin. Ya. Oke, anggota cincin ini akan dibahas pada video berikutnya, sehingga jalur ini tidak bisa kita gunakan. Dan kelompok kami memilih jalur lain, yaitu jalur, oke teman-teman bisa lihat, dari senyawa 64 ini, kita akan FGI dulu, gugus OH. Gugus OH yang di sini menjadi gugus O. Setelah itu baru kita diskoneksi pada bagian CN, posisi ikatan CN, posisi 1,2 DX, menghasilkan senyawa 68. Kemudian sesuai strategi yang ketiga, yaitu ulangi seperlunya untuk mencapai bahan awal, kita diskoneksi lagi pada bagian CBR, sehingga menghasilkan senyawa 69. Kemudian kita diskoneksi lagi pada bagian CC melalui reaksi Friedel-Crafts, sehingga menghasilkan suatu asil klorida dan senyawa 70. Nah, di sini kita ketahui senyawa 70 ini hampir mirip dengan senyawa asam salisilat, di mana asam salisilat ini tersedia di lab, sehingga kita perlu lakukan FGI lagi pada gugus ini dari sisi gugus OH menjadi suatu gugus asam karboksilat. Nah, senyawa 71 ini merupakan material start yang kita gunakan untuk mensintesis senyawa salbutamol. Ringkasan strategi yang kedua yaitu sintesis. Kelompok kami telah menyiapkan 4 strategi sintesis. Saya akan menjelaskan dengan contoh. Ya. Strategi sintesis yang pertama, buatlah rencana ke depan dengan menambahkan reagen yang kondisional. Yang kedua, periksa apakah urutan peristiwa telah dipilih secara rasional. 3. Periksa apakah kemoselektivitas menguntungkan. Gunakan gugus pelindung jika diperlukan. 4. Ubah strategi 2 dan ketiga. Hal ini berdasarkan kegagalan atau keberhasilan yang tidak terduga di laboratorium. Oke, langsung ke contoh. Dimulai dari material start 71, yaitu asam salisilat, direaksikan dengan Ac2O sehingga menghasilkan aspirin. Kemudian aspirin direaksikan lagi dengan AlCl3 sehingga menghasilkan senyawa 73. Senyawa 73 direaksikan lagi dengan reagen 1 dalam keadaan asam. Kemudian direaksikan lagi dengan reagen 2 dan reagen 3 sehingga menghasilkan salbutamol atau molekul target 64. Namun hal ini tidak mungkin terjadi. Reaksi yang berlangsung di antara senyawa 73 ke senyawa 64 tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena kemungkinan gugus amina akan dibrominasi sebanyak 2 kali. Sehingga alangkah baiknya kita melindungi atom N dan gugus bensil dengan gugus pelindung. Fakta lain di laboratorium membuktikan bahwa lebih baik melakukan brominasi dari senyawa 73 ini dalam keadaan netral daripada keadaan asam. Sehingga dari senyawa 73 ini kita melakukan brominasi dengan menggunakan reagen CHCl3 sehingga menghasilkan senyawa 74. Ya. Kemudian kita reaksikan lagi dengan suatu amida sehingga menghasilkan senyawa 75. Nah, di sini gugus N telah mendapat suatu gugus pelindung. Ya. Menurut teman-teman, senyawa 75 ini gugus pelindung N-nya itu yang mana? Oke, saya langsung tunjukkan. Gugus pelindung N-nya itu yaitu gugus fenil. Oke. Setelah itu dari senyawa 75 kita reaksikan lagi dengan
LiAlH4 sehingga menghasilkan senyawa 76. Kemudian direaksikan lagi dengan agen produksi sehingga menghasilkan senyawa 64, yaitu senyawa salbutamol yang kita inginkan. Oke, sekian dulu presentasi dari kelompok kami mengenai strategi ketiga, di mana ada 3 materi, yaitu pembalikan polaritas, siklisasi, dan ringkasan strategi. Ya, bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum memahami mengenai materi ini, bisa langsung komen di kolom komentar. Mengenai kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.